Sudah. Ya, kenalkan dulu Mas ya. Nanti perkenalan mungkin dari yang join di sini mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang sudah kenal namanya saja. Ya ini ya nama saya Dita Permata Putra ya. Kerjaannya tukang coding ya. Ya karena memang hobi saya memprogram ya, membuat coding, membuat kode program aplikasi ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kemarin pesan ke Mas Dendi kasih nama jabatannya tukang coding aja Mas, jangan yang tinggi-tinggi seperti itu ya. Nah, kesibukan saya itu terkait selain mengajar, saya punya kesibukan satu ya, saya juga suka membuat konten di Instagram ya terkait pemrograman juga di IG-nya, lalu suka juga desain, kemudian ya freelance juga, freelance-nya selain mobile, kadang saya juga freelance desain juga ya. Kemarin ada beberapa konten kreator pemrograman di IG yang DM saya minta kerjasama ya saya buatkan ya, saya buatkan beberapa kontennya walaupun kemarin akhir waktu mendekati Idul Fitri saya izin off karena memang waktu itu saya posisinya di Blitar, jadi Blitar itu sinyalnya sulit, jadi kalau saya harus ngonten tiap hari saya nggak bisa, saya izin off dulu. Mungkin nanti lanjut lagi beberapa minggu ke depan ya saya hubungi lagi beliaunya sebagai adminnya. Seperti itu ya, itu kesibukan saya ya, selain mengajar dan freelance seperti itu. Nah, kesempatan hari ini kemarin Mas Hendra itu mode ya sama Mas Bahari. Kalau nggak saya beri nanti ya enak saya, beliau sudah menyampaikan duluan, beliau yang ahli ya. Makanya dengan kapasitas kemampuan saya ya, ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya coba berbagi ya pada kesempatan malam hari ini ya, yaitu temanya itu share ya, share reference ya. Mau baca share tadi nggak enak ya, ya share reference. Jadi bagaimana kita menyimpan sebuah data dengan package namanya share reference ya, seperti itu. Nah, langsung aja ya, langsung kita lihat slide-nya dulu bahwa topik yang dibahas hari ini tentang share reference. Nah, ini ada sebuah kutipan atau kata-kata yang harusnya dijadikan teman-teman ketika mau menyimpan sebuah data atau mengolah sebuah data seperti pegangan, bahwa tidak semua data itu dibuat dengan cara yang sama. Ya, kita tahu bahwa tipe-tipe data itu berbeda-beda. Ada yang tipenya string, ada yang tipenya numbers, mungkin boolean, timestamp dan sebagainya, ya datem. Itu tidak semuanya itu dibuat dengan cara yang sama. Jadi kita pandang dulu bahwa data itu dibuatnya dengan cara berbeda. Setelah kita tahu bahwa data itu ternyata tidak semuanya sama, nah kita perlukan juga data itu tidak seharusnya disimpan dengan cara yang sama. Ya, jadi mungkin teman-teman yang kalau yang sudah lama di pemrograman khususnya backend yang mainan dengan database tentu tidak asing dengan ungkapan ini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru mungkin ini istilah yang harus jadi pegangan ya, bahwa ketika kita punya sebuah data, kita tidak seharusnya menyamakan data tersebut dengan data yang lainnya, baik dari segi mengolahnya maupun dengan menyimpannya. Kita harus kenal dulu datanya apa. Nah, analogi data sama ketika kita belajar HashMap, ya, linked list dan heaps ya. Kalau kita belajar struktur data, kita akan tahu bahwa data itu diolah dengan cara yang berbeda. Makanya kenapa kadang ada muncul istilah stack. Padahal stack itu ya array yang diperlakukan seperti tumpukan ya. Padahal dia darinya array kalau di bahasa JavaScript. Kalau di Dart ya list yang diperlakukan bagaimana kalau array itu ya urutannya nol terusnya, tapi kalau stack ditumpuk. Nanti queue beda lagi dari depan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kita kenal dulu datanya. Baru setelah itu kita bisa membedakan dengan cara membedakan dari sisi mengolahnya, menyimpannya, seperti itu ya. Ini jadi pegangan dulu bahwa tidak semua data dibuat dengan cara yang sama dan tidak semua data seharusnya disimpan dengan cara yang sama. Ya. Jadi nanti dengan kita paham ini, kita nanti akan tahu kalau saya punya data tipe A, maka saya bisa menyimpannya dengan cara yang A, B dengan cara yang B. Jadi tidak semua metode bisa kita gunakan di tipe data yang sama seperti itu. Mungkin bisa, tapi dari sisi
kapasitas memorinya, dari sisi efektifnya, ya itu mungkin ada yang perlu dipertimbangkan. Kalau programmer jalanan, yang penting jalan kemarin kata Mas Ferry ya, jangan ya. Tapi kalau kita sudah tahu datanya apa, cara menyimpannya bagaimana, hal itu harus kita perhatikan ketika kita bermain dengan data. Ya. Dan kalau kita lihat di handphone atau smartphone, ya ini kita anggapannya kita lihat di lokalnya smartphone sendiri ya, bukan yang di luar atau bukan eksternal. Nanti kayak bawa-bawa SAM, bawa-bawa Postgre, jangan. Ya, jadi kita lihat dari sisi smartphone-nya sendiri bahwa ada cara, ya beberapa cara menyimpan data itu di storage-nya smartphone. Ya, caranya apa saja? Ini saya kurang lebih ambilkan 4. Nanti kalau ada yang mau menambahi, boleh ditambahi ya di kolom chat ya. Bahwa yang pertama itu simple key ya. Simple key ini key value maksudnya ya. Simple key value yaitu yang akan kita bahas malam hari ini, self reference. Bahwa kita menyimpan data dengan format key value ya. Kalau kita lihat kata-kata key value, tentu kita akan berpikiran, oh data ini cocok untuk data ini cocok untuk yang tipe datanya berbentuk map, ya, atau objek kalau di dalam JavaScript ya, objek atau map. Nah, cocok karena dia mengandung key juga mengandung value. Cocok ini berarti ya. Dan ini kenapa simple? Dia diberi simple kalau kalian lihat di linknya memang ya mudah cara menggunakannya dan satu keamanannya kurang. Ya, jadi keamanannya kurang. Saking mudahnya memang keamanannya kurang. Tapi kalau kita lihat dari popularitasnya ya, itu ada 100%. Jadi artinya semua masih menyukai penyimpanan tipe data berikut. Cocoknya seperti apa? Contoh kita simpan settingan handphone, misalnya orang ganti tema terus di close, besok buka lagi settingan terakhir yang dipakai, itu cocok pakai ini. Lalu untuk token dan sebagainya cocok yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang memiliki format key value, dilihat itu ya. Jadi tipe data yang memiliki format key value cocok untuk digunakan sebagai cocok menggunakan self reference. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami di sini ya. Silakan, ini ada linknya, nanti di PPT-nya bisa diklik sendiri, bisa dibaca di dokumentasinya. Lalu ada yang namanya, yang kedua ada sensitive key value. Nah ini dia sebenarnya mirip dengan self reference, cuma dia memiliki keamanan. Jadi perbaikan dari self reference itu diperbaiki dari package secure storage ini ya. Flutter secure storage ini adalah versi perbaikan keamanan dari self reference ya. Jadi dia juga pakai key value ya, cuma dia lebih aman. Kalau pakai tadi yang simple key value self reference tidak ada amannya, tapi pakai ini lebih aman. Jadi kalau kalian butuh key value tapi juga butuh keamanan, maka pilihannya ada di package Flutter secure storage. Dan ini popularitasnya masih 100% ya, jadi masih sangat banyak yang menggunakan. Ya, kalau saya lihat suatu package dari popularitinya, lalu saya lihat yang downloadnya berapa, ini ada 1,7K ya, lumayan ya, yang menggunakan package ini. Dan ini selalu update. Ya ini saya ambil data ini kemarin ya, 2 hari yang lalu saya screenshot tentang package ini. Artinya masih layak digunakan untuk sampai saat saya menyampaikan ini. Nanti nggak tahu untuk Flutter 3 apakah ini tetap digunakan atau tidak. Seperti itu ya. Selanjutnya ini, ketika kita punya data yang berbentuk tabel ya, atau highly structured tabel ya, kita bisa memilihnya, ada pilihan, ada Hive, ada SQLite ya, SQLite ya, bacanya gimana nih, SQLite. Ya ini ya, ada dua pilihan ini. Nah ini gimana cara membedakannya? Bagi teman-teman yang datanya itu dalam bentuk tabel dan membutuhkan relasi-relasi banyak seperti MySQL, mungkin yang biasa pakai MySQL. Nah, maka pilihannya jatuh di package SQLite nih ya. Atau tipe penyimpanan SQLite ya, SQLite seperti itu. Ya, jadi
ini pilihannya. Kalau kalian punya tipe data yang mana kalian butuh relasi antar tabelnya, maka cocok dipakai SQLite. Tapi kalau kalian butuh data yang struktur juga, terstruktur, tapi tidak banyak relasinya, maka pilihannya pakai Hive. Ya, sama-sama 100%. Kemarin saya cek di Telegram, saya tanya, bagusan mana ke depannya? SQLite atau Hive? Ya, semua sama-sama bagus, tergantung tipe data atau jenis data yang ingin kalian simpan. Ya itu ya, tadi ya makanya saya di awal sudah saya depankan kata-kata tadi bahwa ingat cara menyimpan data itu berbeda dan jenisnya juga berbeda. Jadi tidak asal pilih package ya. Oh, package-nya pakai Hive aja karena rame di Hive. Pakai SQLite aja. Jangan ya. Tapi kalian benar-benar tahu data ini cocoknya disimpan dengan cara apa. Kalau butuh relasi antar tabel, ya SQLite. Kalau tidak, tapi dia terstruktur, ya struktur, maka pilihnya Hive. Seperti itu. Ya, jadi bukan masalah mudah dan gampang, banyak dan tidak banyak digunakan ya, tapi harus tahu jenisnya. Yang terakhir ada large temporary atau permanent single object local file storage, yaitu nama package-nya pet provider. Ini bukan stream management provider ya, tapi ini adalah package yang digunakan untuk menyimpan sebuah file. Biasanya digunakan ketika kita menyimpan image atau video, ya kita butuh pet-nya. Nah, dengan menggunakan local file storage, kita akan bermain dengan file sistemnya di smartphone, maka kita untuk mencari pet-nya kita butuh namanya provider. Ya tetap ini. Kalau kalian mau nyimpan gambar, video, lagu mungkin cocok pakai ini. Makanya dari keempat ini ya saya pilihnya 4 tadi ya. Ini menyampaikan cuma 4. Dari keempat cara ini harusnya bisa kita perhatikan dan kita bisa sudah tidak bingung lagi cara memilihnya ya. Sini ya teman-teman ya, bahwa kita mau butuh yang mana tergantung kebutuhan kita. Ingat ya, jadi jangan hanya ikuti tutorial, tanya lebih rame mana, rame Hive ikut Hive, rame SQLite, rame self preference ikut self preference ya. Ini sama. Ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan coding kita. Tergantung tadi jenis datanya dan ingin disimpan dengan cara bagaimana. Nah, pada malam hari ini kita akan fokusnya di satu ya. Yang pertama itu adalah self preference. Kita akan menggunakan penyimpanan key value untuk melakukan sebuah pengolahan data. Dan di kode saya itu saya memberikan contohnya aplikasi CRUD ya, create, update, and delete ya. Karena apa? Karena biasanya dengan paham CRUD-nya biasanya nanti kedepannya bisa menggunakan. Oh, kalau saya mau create data itu bagaimana, mau read, mau update, mau delete bagaimana, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan pakai di sini dan nanti studi kasusnya akan CRUD ya. Ini akan saya jelaskan sedikit ya. Tapi sebelum ke bedah kode, ini ya ada sedikit contoh cara membaca data dan menyimpan data di self reference ya. Bahwa ini ada contoh kodenya. Cara menyimpan data kita sangat-sangat mudah ya, cukup menggunakan sintak get string ya. Get artinya kita mendapatkan. Kalau kita belajar efektif Dart, ketika kita membuat sebuah metode, hendaknya metode tersebut itu menjelaskan apa yang hendak dilakukan. Nah, get, berarti kalau ada kata-kata get, oh dia mau mengambil. String berarti mengambil tipe datanya yang string. Ya, get, maka di ada kata-kata get-nya. Lalu kalau menyimpan, oh berarti katanya set. Set, ingat, oh saya mau menyimpan, set. Maka kalau ada kata keyword tutorial atau di dokumentasinya ada set, ya makanya itu digunakan apa fungsinya untuk menyimpan kalau ada setnya. Kalau get itu untuk mendapatkan. Nah, self preference ini selain dalam bentuk tipe data key value tadi, ini sangat cocok untuk jenis-jenis data yang primitif ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di dokumentasinya, ya, kalau dilihat di dokumentasinya, semoga internetnya enggak lemot ya. Itu cocok untuk misalnya kita menyimpan di tipe data integer.
Ya bukan bilangan integer ya, tapi tipe data integer, tipe data boolean, lalu menyimpan tipe data double, ya, kemudian menyimpan tipe datanya string, lalu ada string list ya, atau list seperti itu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan coba menggunakan yang string, ya. Kita kombinasikan yang tipe data string ini dengan paket dari Dart, yaitu Dart convert, yaitu JSON decode and encode, ya. Kita akan manfaatkan itu untuk membuat CRUD-nya. Seperti itu ya. Jadi kita langsung ya. Kita lanjutkan ya. Jadi kita langsung ke kode ya. Kita coba beda kode. Kemarin gini, saya maunya mau live coding, cuma kok sepertinya kalau live coding dalam waktu 2 jam, mau 24 jam tadi. 2 jam, kemudian nanti belum bahas, mungkin ada yang bingung juga tanya jawabnya. Kayaknya itu enggak mungkin kalau live coding 2 jam. Makanya saya buat kodenya, tapi nanti coba di dalam beda kode ini kita improve beberapa fitur yang bisa kita perbaiki, kita tambahkan ya. Ini seperti itu ya. Emang sengaja itu saya cuma buat tampilan yang sudah teman-teman download, tapi nanti di dalam live ini kita akan coba improve itu ya. Kita improve, kita perbaiki kode kita, mana yang perlu kita refactor, kita akan refactor. Biar sedikit ada ilmu pengetahuan yang tersampaikan ya, daripada melihat kode. Ya kalau teman-teman sudah jago coding, lihat kodenya, wah sudah paham ya, tapi coba kita akan improve itu. Nah ini, biar punya gambaran teman-teman yang belum download kodenya, ini aplikasinya sederhana saja. Saya punya tampilan home seperti ini ya. Ini teman-teman ya, ada home. Ini gambarnya melihat tidak apa-apa ya. Nah, ketika aplikasi tersebut di-run pertama kalinya, maka akan kelihatan? Belum kelihatan ya? Iya, kayaknya bentar. share-nya cuma ini. Stop sharing. Belum kelihatan ya? Ya benar, maaf ya. Ini saya seluruh tampilan. Yes, ini. Kalau ini kelihatan? Bentar, belum. Belum. TV. Udah. Ya, siap ya? Ya. Udah. Jadi gini. Tampilan yang akan kita buat nanti ada 3 page ya, ini ya. Sebenarnya 2 page, cuma nanti kita pakai algoritma kayak seakan-akan 3 page gitu. Tapi kita yang butuhkan cuma 2 page ya. Ketika kita pertama kali jalankan aplikasinya, maka akan ada di tampilan ini ya. Tampilan home ini ya, ini yang pertama kali dijalankan ya. Jadi kita akan menampilkan ini, ada app bar dengan nama home, lalu ada tombol add ya, atau plus, mungkin boleh di improvisasi kalau mau diganti tombolnya. Lalu pertama kali tentunya ketika kita get string atau get data dari server forest, tentu datanya kosong dulu ya. Kalau awal-awal ya seperti itu, kita kosong dulu nanti. Nah, ketika nanti kita klik tombol add, ya akan mengangkat ke sini. Nanti ada menu insert, di sini ada 3 tag fields ya. Nanti untuk insert nama, address, phone ya, nanti silakan kalau mau diimprove sendiri nanti ya setelah ke sini. Lalu di sini yang muncul hanya ada tombol save. Ya, ketika datanya kosong, tentu kita nggak ada tombol delete ya. Mau delete apa kalau datanya kosong? Ya, kita save. Cuma ada tombol save. Kita isi datanya. Nanti setelah diisi di sini, maka nanti kembali lagi ke page awal ini sudah dengan ini datanya sudah hilang ya. Ini sudah nggak ada data, tapi sudah pakai data di sini. Nanti sudah ada datanya. Jadi ini nggak apa aja ini ya. Ini bisa digerakkan ini. Ini coret-coretannya nggak bisa. Nah, seperti aja. Nah ini ya. Jadi apa yang kita input di page insert, di save, nanti akan tampil di home. Kalau kita klik add lagi, nanti save lagi. Ketika kita mau create data ke sini. Nah, tapi ketika kita tab ini ya, kita tab datanya, artinya proses yang dilakukan adalah update. Kita sudah punya data ya. Kita klik datanya, maka nanti itu akan lari ke page yang bawah ini. Mau kita delete atau mau kita update datanya. Iya, logikanya ya. Jadi awal-awal kalau kita klik yang add sini, maka otomatis dia akan menambah data
nggak add ya, namanya add ya, add data, nambah. Tapi ketika kita klik datanya, maka nanti ada pilihan update sama delete. Data ini mau di-update atau mau di-delete. Ini logika kode program yang saya share, ada kodenya. Jadi biar teman-teman punya gambaran ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Punya gambarnya semua ya? Jadi ada ini, nanti dengan ini kita akan dengan self reference kita akan membuat aplikasi seperti ini. Ya, jadi ketika kita add, maka akan tampil page insert dan kita save, akan data ditampilkan di home. Lalu ketika kita klik datanya, maka akan tampil pilihan delete atau save. Save datanya di-update ya. Ketika di-save ya, ini datanya di-update. Lalu ketika di-delete ya, datanya akan dihapus dari home. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Semoga paham ya dari pengantar ini ya. Yuk coba kita bedah kodenya. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanya aja ya. Jadi tidak apa-apa. Seperti itu. Ini ya kodenya ya. Ini sudah saya run ya. Biar tidak lama ranya. Dan ini teman-teman tidak usah khawatir saya pakai Windows. Jadi teman-teman Windows ya tidak usah khawatir ya. Kata siapa Flutter hanya untuk MacBook ya. Seperti itu ya. Windows bisa kok. Dan Android juga ramai pakai Flutter. Ini ya. Ini kita buat project. Sini pertama yang saya kenalkan pasti adalah struktur foldernya ya. Di sini kenapa saya membuat sebuah root folder namanya fitur. Nanti seandainya kita mau menambahkan fitur di aplikasi kita, ya kita nggak perlu lagi mengubah-ngabrik yang sudah di sini di folder root application. Ya tinggal kita tambah aja fitur di sini misalnya. Nantinya kalau teman-teman mau menambahkan fitur misalnya di sini ya counter app ya. Jadi teman-teman enak, nggak akan tercampur kodenya antara yang sudah kita buat di root application dengan di counter app. Ini ya fungsinya jadi semuanya sudah saya buatkan fitur. Dan nanti kalau teman-teman mau testing ya enak, tinggal kita buat aja di sini ya. Misalnya mau buat folder fitur dan teman-teman mau buat lagi folder untuk khusus testing yang application seperti ini ya. Jadi lebih terstruktur foldernya. Ini atau ini belum termasuk ke clean arsitektur karena cuma sederhana, cuma ini memudahkan teman-teman dalam mengolah file seperti itu. Oke, ya kita awali dari pertama ya. Kita tentunya selalu berangkat dari dat. Di sini dari dat ini, tapi sebelum itu saya kenalkan dulu bahwa di project saya punya dua buah folder. Yang pertama ada helpers, yang kedua adalah presentation. Presentation di sini itu akan merepresentasikan sebuah tampilan UI atau view. Lalu helper di sini nanti adalah untuk bantuan atau tools atau util bagaimana kita membutuhkan atau menggunakan share preference di sini di folder helper di file data prefs. Jadi kita punya dua file ya. Yang pertama home screen, yang kedua ada insert. Ini ya. Kalau kita jalankan seperti ini tampilannya ya. Ya, ada home ya. Sama ya, ini cuma saya improve ya. Harusnya tulisan add saya improve jadi plus biar lebih bagus. Sama ini warnanya saya tambahi kode program tim data, primary swatch, color purple. Ya, ini untuk mengubah warna di sini supaya bertemakan ungu-ungu ya. Suka ungu saya, suka janda. Janda ya. Ya, ini ya. Jadi seperti ini ya, ini temanya. Nah, di home sini tadi ya sama ya, awal-awal ini walaupun kita restart ya, kita restart aplikasinya, tetap dia akan menampilkan seperti ini ya. Kasih loading ya restartnya ya, bahwa akan ada app bar, home, lalu ada tombol add, kemudian ada no data di sini ya, karena memang awal-awal masih kosong. Code restartnya lama ya teman-teman ya. Nanti saya sombong kayak kemarin Windows rasa MacBook mana Pak Badian. Seperti itu ya. Ya enggak, memang karena kan dia get dulu ke data, dia baca dulu datanya ya, dibaca dulu. Nanti agak lama sedikit. Nah ini ya, kosong ya, masih awal ya. Nah, ketika kita klik plus, ya ini tadi logikanya yang add, maka nanti akan muncul ke back insert. Nah ya, di sini ada icon save, di sini ada tag fields-nya. Nah,
Saya akan kenalkan dulu kodenya, saya kenalkan dulu tampilannya. Ini baru kita bedah kodenya ya. Jadi kalau kita isi, kita save, maka nanti di sini akan ada isi datanya. Seperti itu ya. Coba ya, kita praktekkan dulu, baru nanti kita bedah kode ya. Kalau misalnya saya isi, misalnya Andre, misalnya dia di Jogja misalnya ya. Ya di Jogja 12 4. Kalau kita klik ini, maka datanya akan tampil di sini. Dan ini kalau kita klik yang tadi, seperti gambar saya tadi, kalau kita klik, maka akan ada dua pilihan. Mau diupdate di datanya, atau di delete. Coba kita update dulu ya. Andre Sujiwo misal. Nah, kalau kita save, maka dia akan update. Dia akan update ya. Kalau kita klik delete, ya otomatis dia kosong lagi. Ya. Ini aplikasi cocok ya untuk teman-teman mahasiswa belajar CRUD, sudah bisa ini. Nah, ini di cloning atau di banyak dotatik. Kayak gini ya. Itu idenya ya. Nah, sekarang kita lihat kodenya ya. Gimana sih kok bisa logika tadi berjalan di app seperti tersebut? Yang pertama kita lihat dulu helpernya ya. Kita lihat dulu bagaimana cara menggunakan set preference tadi, set preference ya, untuk operasi CRUD application ini. Ya, pertama kita buat sebuah kelas ya. Kelas ini ibaratnya adalah sebuah blueprint ya. Nanti akan kita bahas sendiri di sesi Dart ya, Dart OOP nanti sama Pak Bayu sama Mas Hendra ya. Ini saya buat kelas namanya data prefs karena saya mau mempresentasikan bahwa ini untuk penyimpanan data preference. Makanya saya beri nama data prefs. Nah, lalu di sini ada dua metode statik. Oke, statik. Yang pertama adalah untuk get, yaitu untuk mengambil data. Yang kedua ada set untuk menyimpan data. Ya, kenapa statik Pak? Kenapa Pak Mas ya? Kenapa statik? Nah, karena saya tidak mau membuat objeknya secara langsung. Ya, saya tidak ingin instansiasi kelas ini ya. Umumnya kita melakukan sebuah instansiasi atau misalnya kayak gini ya kodenya ya. Saya coba di Google ini. Nah ini ya, misalnya ya kita butuh instansiasi kayak gini misalnya ke sebuah kelas Android. Lalu di sini kan biasanya kan kita gini ya, Android sama dengan Android. Jadi ya teman-teman misalnya kalau membuat kelas langsung baca kayak gini ya. Nah, saya nggak ingin melakukan ini. Kenapa? Karena satu, saya tidak butuh properti di kelasnya. Ya saya nggak butuh propertinya. Saya hanya butuh metodenya saja. Ya kalau teman-teman nggak ada operasi di propertinya, nggak butuh propertinya, ya nggak usah dibuat seperti ini ada apa? Kelas kayak umumnya. Ya misalnya void, run. Ini ya nggak seperti ini ya langsung aja karena saya cuma butuh metodenya saja untuk operasi tertentu ya tinggal saya buat statik aja. Umumnya statik ini cocok untuk helper, untuk util. Nah seperti ini karena ngapain buat objeknya? Kita nggak akan beroperasi dengan propertinya. Ya kita cuma butuh metodenya saja. Makanya kita butuhnya yang statik. Ya jadi kita tidak akan membuat seperti ini. Kalau di statik ya tinggal kita langsung aja ini bisa kita panggil langsung ya. Android ya. Nah, bisa kita lanjut kayak gini ya karena kita memang menggunakan statik, kita nggak perlu membuat objeknya. Akan di dalam lagi nanti di kelas OOP ya, kelas OOP, sharing OOP. Kalau kelas lah buka kelas nanti saya sama Mas Bari sama Mas Indra teman-teman UG. Itu ya. Jadi statik kayak gitu gunanya. Kenapa saya pakai statik yaitu ya ketika kita berpikir dengan kelas yang membuat objek kelas, kalau kita hanya butuh metodenya langsung dijalankan, maka kita buatnya statik. Seperti itu. Nah, di sini cara get data pertama tentu kalau kita kan mau pakai package ini nih, pakai share preference nih. Gimana cara menggunakan metodenya untuk menyimpan tadi kan namanya getString ya. Gimana sih kita mau bisa pakai getString
Ya tentu kita harus hubungkan ya, kita harus buat objek dari kelas yang memiliki metode getString. Nah, metode itu sendiri kan ada di namanya kelas self reference ya. Ini ya, dia ada di kelas ini. Makanya kita buat dulu objeknya. GetString itu bukan statik ya. Lihat kalau kalian klik dia bukan statik. Artinya enggak bisa dipanggil langsung. Ini tujuannya apa ya? Karena kita butuh namanya preference-nya. Bagaimana jalur menyimpannya. Makanya kita buat dulu instansiasinya. Ini tanya. Ini seakan-akan bilang gini, saya butuh objek preference. Saya mau pakai fiturnya. Oke, kata preference, silakan buat dulu objeknya. Ya, ini ya, buat dulu objeknya ini. Sekarang ini kok itu Pak, saya preference.getInstant. Ini dia pakai named constructor ya. Artinya ketika kita membuat sebuah objek itu bisa langsung dibuat seperti tadi contoh yang saya buat di dat ya langsung, atau kita menggunakan konstruktornya. Umumnya kalau kita membuat suatu kelas yang propertinya itu adalah private ya kita buat melalui konstruktornya. Ya yang bagi teman-teman sudah belajar state management provider kan sudah dikasih tahu ya. Sudah ada contohnya kalau kita objeknya itu adalah private tentu kita buatnya dengan cara menggunakan konstruktornya. Nah ini ya. Dan ini kenapa di await? Nah teman-teman jangan bingung. Kapan suatu kita butuh await, kapan tidak? Teman-teman tinggal hover saja ya, di hover sini ya. Kalau balikannya future, berarti teman-teman butuh await ya. Ya, jadi teman-teman kalau menggunakan suatu metode dari suatu kelas atau suatu package, kapan di wait, kapan tidak, coba di hover dulu metodenya. Oh, dia balikannya future, maka kita await. Supaya apa? Supaya bisa kita gunakan nantinya. Jadi ditunggu dulu ini, jalan, baru di sini kita bisa menggunakan namanya getString. Ya, kita pakai getString. Kenapa get ya? Karena kita mau mengambil datanya. Di sini kode programnya itu pref getString ya. getString di sini. Nah, teman-teman kalau kalian hover ya, getString itu yang dikembalikan string tanda tanya. Artinya apa? Dia nilainya bisa 0. Ketika kita load data pertama kali tentu nilainya 0. Nah, 0 di dat sekarang harus dihandle. Makanya di sini saya membuat kode tanda tanya 2 string list. Artinya apa? Ketika ini dieksekusi itu datanya kosong atau 0, maka yang akan dikembalikan nilai yang ini. Harus dihandle ya. Kalau sudah ada datanya, maka yang dikembalikan yang ini. Ini dikembalikan. Ya teman-teman ya. Dan ini akan disimpan di variabel namanya saved data. Ya. Jadi hasil dari get ini akan disimpan di variabel ini. Dia cara baca teman-teman ya. Nah, sekarang yang disimpan yang ini atau yang ini, Pak? Ya, tergantung. Kalau dia 0, maka yang disimpan yang sini. Kalau dia ada datanya, yang disimpan dari yang sini. Makanya ini adalah cara ngecek handle 0-nya. Nanti saya jadi pakai yang tanda seru ya, nanti kita yang pas info ya. Kenapa pas seru? Sekarang, nah, ini setelah saya dapat datanya, saya mau simpan datanya dalam format JSON decode. Ya, JSON decode. Kenapa kok JSON decode? Umumnya kan tadi kita sudah cek ya, kalau di cell preference itu tidak bisa nyimpan tipe data yang kayak map, objek, tidak bisa dia. Ya, dia hanya menyediakan integer, boolean, string. Nah, saya idenya gini, saya mau buat data itu sebetulnya seperti ini ya. Ya string, list seperti ini. Ini biar nggak error, jangan di sini ya. Ini sebenarnya mau saya buat editor biasa ini ya. Seperti ini ya. Dari file data. Ini ya. Nah, saya mau nyimpannya seperti ini. Ini boleh var atau boleh string ya. Kalau kalian sudah yakin tipe datanya kasih string aja.
Ya ini seperti ini, tapi formatnya saya pakai dia di dalamnya ada list of map ya, objek. Ya misalnya username, datanya adalah hanya ini atau nama saya ya di KTU. Kita. Nah ini ya, saya membuat seperti ini. Jadi dia nyimpennya ada list yang di dalamnya ada mapnya. Kan umumnya JSON seperti ini ya. JSON itu kan formatnya kalau enggak list di dalam apa objek di dalam list atau list di dalam objek. Seperti ini saya mau nyimpennya. Karena get data itu adalah string, tentu kita nyimpennya dalam bentuk string seperti ini ya, ini string ya. Ini kalau kita cek tipe datanya string. Nah, sekarang bagaimana kita kan mau beroperasi dengan ini mapnya ini ya, kan kita nggak beroperasi dengan stringnya, makanya di Dart itu ada namanya packet ya, atau import bawaan Dart build-nya kita import namanya Dart convert ya. Teman-teman yang sudah belajar HTTP, HTTP atau DIO sebenarnya sudah tahu ya bahwa di Dart convert ada namanya sebuah metode atau sebuah static method ya, karena kita bisa langsung pakai, yaitu ada yang namanya JSON decode. Ya, ini ya. Nah, biar teman-teman punya gambaran, yuk kita print ya, kita print ini, kita print datanya, ya. Kita print datanya, lalu kita ini saya komentar dulu ya. Ini kalau saya print kan hasilnya seperti ini nih ya. Ya string ya, dia string ya, string ya ini ya, ini string ya, print data string. Nah sekarang kalau kita pakai ya JSON decode, kita coba buat var result decode. Dari sini kita masukkan ya data. Kalau kita print, ini namanya result ya, kita print. Nah ini ya, lihat sudah beda ya, dia bentuknya sudah nggak ada string-string lagi ya, maka dibuang ini kalau kita pakai decode itu, kalau kita punya respon data yang string ini dibuang ini ya, kayak gini kalau kita decode hasilnya seperti itu ya. Ini ada peringatan ya karena utak-atik ya. Nah lalu kalau di encode itu dia kita kembalikan lagi ke string ya, ke string kayak gini ya. Kalau kita coba ya, kita print JSON encode, kita print dia result decode-nya, dia dikembalikan ya. Ini kurang T ya. Kalau kita jalankan lagi, nah kembalikan ya. Jadi kalau teman-teman ya sudah paham ya cara menggunakan decode ya. Jadi kenapa saya decode ya, saya mau dia nanti dari string diubah menjadi list of object atau list of map. Saya pakai encode ya, dikembalikan lagi ke list, karena yang kita gunakan metodenya adalah menyimpan string, tentu kita akan menggunakan dua tadi. Decode artinya mengembalikan dari string ke list of object. Kalau encode dikembalikan lagi. Nah seperti ini ya. Jadi saya nyimpennya nanti ketika saya panggil get data, yang kepanggil itu adalah list of objeknya ini ya. Sudah nggak string lagi ya, karena sudah kita decode. Lalu yang save sama, kita buat dulu instannya karena kita mau pakai metodenya. Dan di sini kita set nyimpen. Nah, nyimpennya itu kan kalau kalian hover itu kan caranya ada key-nya apa, value-nya apa. Kalau get tadi dia cuma butuh key saja. Ini saya kasih nama Fugi ya, key-nya Fugi key. Silakan kalian bisa menggunakan key apapun. Nah, nyimpen, ingat ya, self string yang disimpan itu string. Berarti kita kan punya datanya dinamik nih datanya. Kan tadi kita maunya dia disimpan dalam format seperti ini ya. Objek kayak gini atau map ya. Makanya
di kodenya saya decode, saya encode datanya supaya dia kesimpannya dalam bentuk string. Ya, ini ya. Jadi teman-teman paham ya? Saya ambil datanya pakai key tentunya karena key value ya, pakai key. Lalu saya mau kembalikan hasilnya itu saya olah. Nanti saya maunya list of object, bukan string. Saya nggak mau kerjasama dengan string ya tipe datanya. Ingat saya decode. Ketika nyimpan, ingat karena set preference yang saya gunakan adalah string, tentu datanya harus di-convert ke string. Nah, cara convertnya pakai JSON encode. Ya, pakai namanya import.convert. Nah, nanti dari dua metode ini kita akan gunakan untuk kegiatan root. Seperti ini ya. Nah, coba sekarang kita lihat di home-nya. Teman-teman paham ya? Cara membuat ini paham ya? Ada pertanyaan? Ada yang nanya? Di kolom chat? Paham ya? Paham. Nah, biar lanjut ya. Oke, nanti kalau belum paham ditanya ya, jangan. Kalau di kelas saya kalau belum paham bertanya ya, nggak boleh nggak tanya kalau nggak paham. Saya mau nanya Pak. Nanti belum nanya dulu ya, silakan. Nah, ini sharing session atau bootcamp ini Pak? Oh, ini sharing session. Oh, lanjut Pak. Oh ya lanjut ya. Nanti kalau bootcamp kita bahas sendiri bootcamp nanti ya. Sama teman-teman Budi lainnya. Oke ya. Udah ya, kita punya domain tadi ya sekarang ya. Sekarang kita di home. Nah, di home ya, karena kan tadi ya kalau kita cek di aplikasi kita ini ya, kalau kita klik misalnya plus ya ini ya. Ini kan awalnya kosong, kalau kita plus tambah data tentu kita butuh yang namanya state ya. Untuk dia ngecek ada nggak yang perlu dirender ulang dari data yang sudah ada atau perubahan datanya. Kita butuh state. Makanya kita pakai yang namanya stateful widget. Kita akan bermain state. Saya nggak kemarin mau tak codingi pakai state management nanti malah pusing. Saya usahakan coba jelaskan pakai stateful. Ya, seperti itu. Jadi basic dulu. Nah, saya awalnya dulu dari UI-nya dulu. Ya, saya dari UI-nya dulu. Bahwa di sini saya punya app bar ya dari home. Ini ya, on stack home. Nah, ini teman-teman kalau di Android itu dia tampilnya ke gini ya. Sini ya, tadi sudah dijawab di grup Bugi ya, tadi ada yang tanya ya. Kalau di iOS ya di tengah. Kalau mau edit ya tinggal center. Ini aja yang diedit ya. Ada namanya properti namanya center file ini ya. Ini yang diedit diisi. Saya nggak mau ngisi ya. Silakan nanti teman-teman bisa ngisi sendiri. Nah, ada dua ya, ada title, lalu ada action. Action ini yang ada di sebelah sini. Ini ya, sebelah ini ya, ini actionnya. Di sini saya punya text button, ada on press-nya. Ini kodenya jangan dilihat dulu, kode navigasinya ini saya jelaskan. Yang paling dia ada on press-nya, yaitu metode untuk ketika dia ditekan mau apa yang dijalankan. Lalu ada child-nya, UI yang mau ditampilkan apa? Ya, maka child-nya UI-nya saya mau menampilkan icon, yaitu yang namanya adalah icon add, ya, yaitu yang ini plus ya, namanya plus, lalu saya beri warna putih. Ini kalau saya warnanya saya hilangkan, dia nggak kelihatan. Saya hilangkan, dia nggak kelihatan, ya. Nah, dia nggak kelihatan. Kenapa? Kalau kalian kayak gini bingung loh, saya sudah masukkan kok nggak kelihatan ya Pak ya? Ya di hover aja. Icon ini colornya apa? Oh dia bisa nul. Ya jelas kalau nul berarti kalau nggak diisi ya nggak ada nilainya. Ya makanya saya kasih supaya ada warnanya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau ngecek loh, tak kasih widget kok nggak ada perubahan, dicek. Ada yang dia butuh apa. Nah setelah ini di sini di bagian bawahnya ini ya di sini saya buat padding ya supaya tidak mepet di sini pojokan sini netet ya. Saya buat padding semuanya saya kasih all 20, artinya saya buat padding 20 semua di sisinya. Jangan lihat dulu childnya dulu apa, jangan lihat dulu logiknya ini, tapi coba lihat dulu UI-nya. Nah, di sini ada namanya center node data.
Ya, berarti saya akan membuat sebuah widget yang ada di tengah, lalu ada teks, bunyinya new data. Kayak gini ya, data. Nah, lalu saya punya list view builder. Ya, saya akan bangun sebuah list berdasarkan state atau datanya. Ya, dia dari sini kata-katanya item count. Saya punya data nanti berdasarkan panjangnya. Kalau panjangnya 2, maka akan di-render 2 list style. Ya, ini ya saya kembalikan list style ya. Kalau panjangnya itu 1, ya akan di-render 1. Kalau enggak, ya enggak ditampilkan. Jangan lihat code, jangan lihat ternarnya dulu ya, teman-teman ya. Jangan lihat ini kenapa ini Pak. Enggak usah ya, lihat dulu UI-nya. Jadi ini seperti ini. Kalau saya add ya di sini UI ini, misalnya Alex, 1, 2, 3, save. Nah seperti ini. Ini lifestyle ya. Tampilan dari lifestyle seperti ini. Dia punya leading, lalu punya data. Kemarin sudah dijelaskan sama Mas Hendra ya, lifestyle ya, bahwa lifestyle itu sebuah row yang memiliki 3 kolom. Ada leading, ada title, subtitle jadi 1, sama yang terakhir itu ada namanya trailing. Ya, ada 1 row yang mana langsung dibagi 3 kolom. Teman-teman kalau membuat sebuah UI yang butuhnya 3 kolom dalam 1 row, maka pakai lifestyle. Ya, ini saya nggak bahas UI ya, UI-nya sudah di Mas Hendra kemarin. Nanti kalau mau diulang-ulang lagi Mas Hendra yang ngisi minggu depan terkait UI. Ya, itu ya. Idenya seperti itu. Jadi idenya seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita akan mulai baca logiknya. Pertama kali ya, ketika aplikasi dijalankan tentu kita mau ngecek dulu di storage-nya si HP kita, ada datanya apa enggak. Makanya saya mau mengoverride sebuah metode namanya instead. Instead itu dijalankan pertama kali ketika aplikasi atau widget stateful itu dibuat. Jadi dijalankan dulu ini. Ini dijalankan dulu. Sekarang di dalam sini yang saya jalankan itu ada super instead, artinya ya supaya si stateful ini jalankan dulu bawaannya stateful. Ya, stateful itu punya bawaan apa aja? Ya, makanya dia manggil ini, dia dijalankan dulu yang ini. Baru di bawahnya kita tambahi kode program yang ingin kita tambahkan, yang ingin kita jalankan di state. Nah, di sini saya mau menjalankan sebuah function atau metode get save data. Ya, jadi di sini setelah dijalankan si bawaannya stateful, kan stateful jalan dulu nih. Nah itu lalu setelah jalan di render, nah metode saya dipanggil. Jadi jangan ketukar ya, state dulu karena dia biar jalankan dulu yang bawaannya stateful itu apa aja, dijalankan dulu, baru ini. Nah nanti ini isinya apa aja silakan di-over, dibaca, ya. Nanti kita bahas di state management aja kalau kayak gini ya. Isinya apa sih Pak? Ini state itu seperti itu ya. Nah sekarang kita cek. Oh berarti setelah di render yang dijalankan pertama kali itu adalah get save data ya, setelah insert ya. Maka kita cek di sini function ini ya, saya membuat function ini itu hanya untuk mengambil datanya saja ya. Kita tadi sudah buat ya hovernya ya, data pref titik get data ya, yang ada di sini ya. Ya, ngambil data. Nah, di sini karena kita mau bermainan dengan state, ya saya buat state-nya itu sebuah list ya. Karena tadi apa? Yang saya ingin simpan tadi kan bentuknya list of map atau list of object. Ya, maka saya buat variabel kosong yang nanti untuk menampung sebuah objeknya dalam sebuah list. Seperti itu ya. Nah, makanya kenapa state itu ibaratnya bisa seperti variabel ya. Karena berubah ini sengaja saya buat keyword var ya, kalau biar tahu oh ini variabel. State itu kayak variabel, bisa berubah-ubah. Nah, sekarang awalnya ini kan kosong nih. Setelah ini dipanggil itu ada set state. Set state itu apa? Dia ngisi atau memberi perubahan state-nya. Ketika sudah diberi perubahan, nanti metode bullet ini dijalankan. Ya, ini dijalankan ini. Ya,
Kalau kita pakai set state, maka perubahan yang terjadi di state-nya, kalau ada perubahan, maka ini dijalankan ulang. Seperti itu ya. Nah ini sekarang saya mau, ini kan list, ya berarti saya mau, state-nya kan awalnya kosong nih. Ketika ini dijalankan, maka saya isi data yang di hasil ini tadi, ya get data tadi kan return-nya kan list ya. Ini kan return-nya karena dia di code kan bentuknya sudah list ya. Jadi kita isi di sini nih, kita isi nih. List ini yang dari kosongan kita isi dari data yang ada di set reference. Kita isi, kita set state supaya dibuat ulang. Oke ya, baik. Habis ini paham ya? Lalu ketika saya jalankan ini, tadi di sini itu kan ada kondisi ya, teman-teman ya. Yang pertama kan kosong, lalu diubah. Ya, diubah datanya. Maka saya cek supaya UI-nya bagus. Kalau save data itu artinya variabel ini ya, yang digunakan untuk menampung data ya, itu kosong, saya mau, ya ini pakai tanda tanya ya, kalau ininya kosong, saya mau yang ditampilkan itu no data. Kalau enggak, ya yang ditampilkan list tadi. Nah, pertama kali dijalankan tentu kan kosong ya tadi ya, ini saya hapus dulu ya, biar seakan-akan kosong ya. Nah kan kosong kayak gini, ya karena listnya kosong. Ya, lihat ini, kan saya cek ya, kalau datanya itu nol, maka saya kembalikan list kosong atau empty. Berarti yang dirender yang ini dulu. Oh dia masih kosong kok, ya sudah, ininya tampil no data. Ya, jadi ini dirender dulu karena dia kosong, dicek dulu tadi. Nah, sekarang kalau nggak kosong, ini yang ditampilkan. Nah, saya tadi kan mau ya, datanya kan dalam bentuk objek ya. Objek ya, ada name, ada address, ada phone. Nah, itu kalau saya boleh gambarkan, ini jangan dilihat errornya ya, tapi biar punya gambaran aja ya. Itu saya mau seperti ini datanya. Jangan dilihat errornya ya, tapi saya ingin lihat tampilkan datanya. Ada name, sini ada name ya. Lalu ada address. Nah, errornya ya, cuma lihat bentuk datanya ya. Ada yang namanya phone. Nah, seperti ini. Saya mau punya data seperti ini. Dan ini itu kan kumpulan yang letaknya ada di dalam list ya. Jadi ini kalau saya tambah seperti ini bentuknya. Nah, ini. Nah, nanti saya mau nyimpan seperti ini di dalam listnya. Jangan dilihat errornya ya, karena ini cuma biar punya teman-teman punya gambaran. Nah ini ya, sekarang saya tadi ya, enter ya, berdasarkan panjang datanya berapa. Ini kalau list build itu memberikan dua ya, ada kontak, ada indeks. Ya, yang pertama, ya, mic-nya nyala, ada yang tanya. Oke, yang pertama itu dia menampilkan tag circle avatar, yaitu yang ini ya. Oke, saya buat data satu ya, biar punya teman punya gambaran. Kita misal Jayapura ya, ini ya, yang pertama dia menampilkan circle avatar lingkaran, di dalamnya saya kasih tag yaitu indeks ya. List kan dimulainya dari satu nih, satu ditambah dari nol, maaf dari nol, dimulai dari nol, nol ditambah satu hasilnya satu. Kalau ini saya hapus satunya biar teman-teman punya gambaran. List itu kan indeksnya dimulai dari nol ya. Seperti itu ya. Jadi dia harusnya nampilnya nol. Ya nol ya. Masa ada sih data ke nol nggak ada nih ya. Supaya bagus saya kasih tambah satu. Ini ya. Lalu sini saya title. Di title ini ya saya mau nyimpen balikan nama. Ingat datanya kan list. Di indeks berapa, ya kita kan butuh indeks ini ya, ini datanya ya. Datanya kan list, di indeks ke berapa, lalu tadi kan saya buat data itu kan bentuknya ini ya, ada name, ada address, ada phone.
Ya, saya mau yang di title itu adalah name. Ya, list, indeks keberapa, data yang apa? Yang name. Itu yang name. Terus ini ada tanda seru. Kenapa tanda seru? Ya, karena di sini kan ada no safety ya tadi ya. Teman-teman tadi kan masih ingat ya. Kalau kita ini kan ada no safety-nya ya. Ya. Ya ini ya. String kosong ya. Harus di-handle ya. Di-handle dulu. Dan no safety-nya. Dan nanti nul ini saya manfaatkan untuk logika create sama update-nya. Jadi harus saya nulkan dia datanya. Ya ini ya logika di sini ya. Ini ada tanda seru ya. Jadi tanda seru artinya apa? Ini di render kalau sudah saya yakin datanya nggak nul, nah, saya kasih tanda seru. Lalu subtitle ada address sama ya, data list ke berapa, lalu di bagian key-nya address dan seterusnya. Maka seperti ini ya, seterusnya artinya apa ya ini ya. Ini dari address saya hubungkan dengan slash, lalu di sini ada numbers-nya. Nah sekarang ini content padding ini apa nih Pak? Nah, kan semua kadang kan ada widget yang punya bawaan padding. Ya, jadi kalau teman-teman pakai responsive design itu harus ngecek widget tersebut punya bawaan apa enggak, punya bawaan padding apa enggak, atau margin. Nah, makanya saya nulkan supaya enggak punya bawaan dia. Kan sudah saya handle sendiri di sini. Hanya ya. Oke, sekarang sini saja kita jalankan add ya, logika yang add ya. Di sini gini logikanya. Teman-teman, kalau saya klik ini, saya add, berarti kan saya tidak membawa data ya. Artinya logikanya kalau datanya itu nol, ya tentu kita create. Nggak mungkin kita membawa data untuk di-create. Ya nol ya. Jadi sini lihat ini. Ketika saya jalankan text button-nya tadi yang icon add atau tambah data, itu saya membuatkan navigator push, lalu jalankan material text route navigatornya, lalu di sini saya ngasih tahu kalau indeksnya itu 0, value-nya 0. Ya. Nanti kita cek. Kalau dia 0 berarti prosesnya adalah create. Nah, beda dengan yang tadi update. Nah, ini yang update ya. Nah, kalau kita cek di sini, kalau ini kan kita lihat langsung kosong ya, karena dia nol, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kita klik ini di on tab, ya value-nya saya isi dari indeks. Nah, maaf, indeksnya dari indeks, value-nya saya isi datanya. Jadi dia baca, oh kalau saya mau navigasi ke insert itu bawa data, maunya saya update. Kalau saya nggak bawa data, klik, berarti dia kosongan ya, maunya saya create. Seperti itu logiknya. Yang then ini nanti dulu ya, yang then nanti dulu. Yang penting paham dulu ya. Ini ya, kalau saya kirimkan data, itu berarti saya mau update. Kalau saya tidak kirimkan data, saya mau create. Loh Pak, ini kan ada indeks value dari mana nih ya? Kita cek dulu di insert screen-nya, nanti bergerak cek ya. Jadi saya jelaskan waktunya nantinya. Komentar ini biar teman-teman bisa baca. Ya, di sini sama kita butuh stateful ya. Saya mau dia ada variabel indeks sama value ini untuk ngecek, untuk mengetahui kalau ada data yang dikirim itu bentuknya apa tipenya isinya 0, maka yang mau saya lakukan adalah create. Kalau enggak ya update. Maka saya butuh data ini ya, value sama indeksnya. Nah ini ya sudah ya datanya ini. Terus ini kan stateful nih ya, kita kan nggak bisa ya kalau kita buat tipe di sini kan nggak bisa diakses pakai konstruktor nih. Salah satu navigasi dengan data kan pakai konstruktor. Nah makanya di insert ini kan saya butuh required index sama value ini. Nah ini konstruktornya ya. Nanti didalami lagi di stateful ya, sama navigasi. Yang penting teman-teman paham dulu logikanya. Kalau membawa data dari page sebelumnya atau home, berarti mau diupdate. Kalau nggak membawa data atau nol, mau di-create. Ini ya. Jadi, saya pakai let. Kenapa? Karena nanti dia akan diisi nilainya ketika memang sudah di runtime.
Ya kalau nggak di runtime ya nggak bisa diisi nilainya ini ya. Ini ya dari widget.index. Widget.index dia ngambil dari sini. Dia ngambil dari sini. Ya ini ya value ini widget of value dia ngambilnya dari sini. Jadi ini komunikasi state lokal sama state global. Seperti itu ya. Lalu kalau saya teman-teman tadi cek, di sini kan saya punya sebuah widget ya, ebar ya, ini sudah nggak perlu saya jelaskan ya. Ini save. Saya punya tag field 3 ya. Ini tag field-nya ini ya. Dia punya tag field 3, satu name. Saya nggak aneh-aneh, tag field-nya cukup aja, pokoknya bisa digunakan untuk ngetik ya. Nanti silakan di import sendiri UI-nya ya. Saya nggak mau bahas UI ya, teman-teman ya. Nanti biar nggak kepanjangan UI. Nanti kalau perlu sharing-sharing kita sharing di terakhir aja UI-nya. Ya saya buat field yang ada kontrolernya ya. Kontrolnya artinya bisa diketik. Dan saya dispose ya dia ya supaya nggak manja-manjangin ya. Saya dispose dulu. Ya. Kalau ini logikanya ya dispose ya. Artinya bersihkan dulu punya saya, baru terakhir bawaannya si stateful dibersihkan. Seperti itu ya, beda sama ini ya. Kalau ini jalankan dulu punya stateful, baru punya saya dijalankan. Kalau dispose jalankan dulu punya saya, baru punyanya bawaan dijalankan. Itu ya. Nah, sekarang di sini saya melakukan validasi sederhana aja, nggak perlu pakai validator. Ya. Ini ya, teman-teman ini ya. Ini kita buat controller. Di sini saya mau validasi sederhana saja. Ya kalau dia kosong, nggak boleh. Jadi teman-teman ini, kalau misalnya ini kan kosong ini ya. Kosong salah satu nggak boleh ya. Ini kalau saya klik ini ya dia muncul. Nah nggak boleh kosong ya. Saya mau cuma ini aja, munculkan ini aja. Ini validasi sederhana saja. Kalau mau pakai apa itu validator, terus mau pakai regex ya nggak apa-apa. Silakan itu kebutuhan kalian ya. Ini cuma saya menunjukkan teman-teman bisa membuat validasi sederhana seperti ini. Memastikan bahwa data yang diisi harus ada isinya, ada nol. Seperti ini. Nah lalu di sini, nah ini ya, saya mau ke create data dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah tadi kan kalau create data itu kan nol ya, dia nol ya, maka saya lakukan dulu ketika untuk menyimpan create data itu pertama, ya datanya valid apa enggak, artinya semua sudah terisi apa belum. Kalau belum ya tadi di error tadi ya, lalu diisi datanya kan saya punya map nih, tadi ya, map, name, address, pun diisi dari controllernya, tabletnya. Lalu setelah ini ya saya tinggal saya panggil dulu datanya. Ya, ini dicek, dipanggil dulu dong, enggak ujuk-ujuk disimpan. Panggil dulu sudah ada datanya apa belum. Dicek, kalau indeksnya itu kosong, berarti kan belum ada datanya ya. Ya saya insert save dengan saya beri indeks ke 0 datanya user. Selain ini teman-teman bisa pakai add, nanti kita praktekkan kalau bedanya apa insert sama add ya. Ya, kalau dia nol ya saya mau dia create. Tapi kalau nggak nol berarti ya diupdate datanya. Data yang keindeks keberapa yang diupdate. Nah ya, isinya disimpan, diupdate terus baru di save. Jadi nggak ujuk-ujuk punya data lalu di save enggak ya. Dicek dulu datanya itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada ya berarti proses update dong. Nah makanya dicek di sini. Kalau belum ada ya proses create, di save, baru di select. Lalu di sini saya langsung arahkan navigator pop. Navigator pop itu artinya apa? Ketika saya ngetikkan kayak gini, ya dia langsung kembali ke home ya. Misalnya Helmi. 1, 2, 3, 4. Save, ya dia langsung kembali ke pop sini, navigator pop. Ya dia langsung balikan, nggak perlu disimpan situ ya. Ini tadi show dialog, ini tadi itu ya. Show dialog tadi muncul ketika saya membutuhkan text field tadi ya teman-teman ya. Ya kalau dia kosong ya tadi ya, yang kalau kita ada kosong ini yang dijalankan ya tadi ya. Ya teman-teman ya tadi ya, yang kalau kita kode ini kan fungsinya kayak gini ya. Kalau kita kosong ini, kalau kita jalankan save kan yang muncul ini ya. Show dialog ini ya, berarti suruh ngisi dulu, bisa dilewati. Nah, itu create. Di create dicek dulu, kalau nggak ada datanya di insert. Nah sekarang kalau update gimana Pak?
Ya, ini ya yang update ya. Yang update tadi ini. Cek dulu. Indeksnya kosong apa enggak tadi ya? Kalau membawa data berarti yang nggak clear ya, tapi update ya. Nah, ini saya lihat kayak gini ya. Ya, ini yang kita balik klik dulu. Kita yang ini klik. Nah, ini ya. Bahwa name-nya di sini tag field-nya sudah otomatis keisi data sebelumnya. Ini ya, diisi dari sini ya. Oh ya, value-nya name. Ya, kalau sudah nggak nol ya, berarti saya yakin ini nggak akan nol. Makanya saya kasih tanda seru ya. Makanya di sini ini update, prosesnya update. Ini fungsi yang digunakan untuk update. Seperti itu ya teman-teman ya, save sama update-nya. Nah, di sini saya buat untuk delete. Delete kan kalau di list ya pakai remove edge ya, indeksnya apa dimasukkan. Nah, logik dari delete itu sama ya. Buka dulu datanya, enggak ujung-ujung di delete ya, baru dicek. Oh, saya mau delete indeks keberapa. Nah, kalau indeksnya ada, ya sudah tinggal kita delete, di remove, baru save lagi datanya ya. Navigator pop. Seperti ini itu logika untuk proses delete. Cek dulu, diambil dulu datanya, cek ada gak yang sama indeksnya. Kalau ada, berarti itu dipilih lalu di simpan lagi ya, setelah dihapus disimpan lagi. Lalu yang ini ada saya buat widget di bawah ya. Karena saya mau membuat kondisi. Kalau dia create maka tombol delete-nya nggak muncul. Tapi kalau dia update dia muncul. Saya buat dulu. Kan saya cek nih ya. Indeks tidak sama dengan 0 berarti dia update ya. Maka dia munculkan. Kalau enggak ya dia cuma set score string. Ini artinya kita buat set score yang ukurannya sangat kecil banget. Seperti itu ya. Artinya sudah pesen lokasi widgetnya cuma nggak kelihatan gitu aja ini mudahnya. Nah, makanya saya mau proses delete data ya. Hingga di sini jalankan ya. Di sini ada delete button ya. Ini kan akan tampil tadi ketika datanya nggak nol ya. Ini ya sudah dicek di sini ya. Kenapa saya buat sendiri kayak gini biar nggak panjang kodenya malah nggak bisa dibaca. Nah, seperti ini ya. Yang pasti ada save datanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi yang saya sampaikan seperti itu ya. Nah, ini tadi ada yang pertanyaan muncul yang belum saya sampaikan terkait ya inden tadi fungsinya untuk apa Pak? Ini ya inden ya. Saya kebiasaan Pak yang malah ya teman-teman manggilnya Pak sih. Harusnya Mas saya tuh, Mas ganteng. Nah, kayak itu ya. Inden ya. Nah, teman-teman, ini harusnya dibahas di navigator, tapi nggak apa-apa saya sampaikan sedikit aja. Ya, kalau kalian hover tools, navigator itu tipenya future. Artinya apa kalau future? Dia perlu di wait, ya, dia bisa nerima data. Ya, kalau di push maka terjadi proses, ya. Ini ya teman-teman, mana pakai ini ya. Ya, ketika teman-teman navigator kan ini ke sini, maka di sini artinya ada proses yang di running, ya. Ya, jadi navigator itu tetap kok dilihat ini. Ya, ketika ini di sini nih di navigator push itu dia itu menjalankan suatu metode asinkronus. Ya. Makanya teman-teman bisa sini. Nah, tapi di sini metodenya itu dia nungguin ini ada nilai yang dikembalikan apa enggak. Teman-teman dari sini ke sini, ini nungguin di sini sebenarnya navigator push itu. Makanya dia kan kayak tumpukan ya, dia nggak langsung hilang ya. Maka dia itu sebenarnya nungguin. Oh, yang saya tuju itu balik lagi bawa data apa enggak? Itu logikanya. Ketika di add, dia insert, nungguin di sini. Oh, bahwa dia mau balik lagi apa enggak? Ketika di pop, nah, dia membawa data. Nah, kita coba ya. Nah, sini saya coba teman-teman nggak percaya, kita kasih value ya. Kan dia nilainya value ya. Kita print ini. Value ini isinya. Ya, kita print ya. Tapi kan logikanya. Kalau dia di push, dia itu nungguin di slide di tag ini
dia balik lagi apa enggak. Kalau nggak balik ya sudah nggak apa-apa. Kalau balik dia bawa data apa enggak. Makanya kalau kita cek di kode, coba kita pop di sini nih, kita save ya, save, lalu di insert. Nah ini ya sebelum pop. Nah, coba ini kita ya pop save mana save. Nah ini yang pokoknya yang pop ya, kita coba pilih yang pop. Ini ya. Kita kirim ya datanya ya. Ya pop itu punya 2 ya, result. Oke, kita kirim datanya sukses create misalnya gitu ya, sukses create. Artinya kalau kita pop balik lagi yang di push tadi itu kita membawa data, ditampung di bin. Nanti bedanya bin sama wait apa ya, nanti di materi asing ya, biar nggak kepanjang. Seperti ini ya. Teman-teman jalankan ya, kita debug ya. Ini ya. Soal ini ya. Ini panjang banget ini. Nah ini kita delete aja. Kita delete ya. Ya jadi itu ya. Jadi dia nungguin ada data yang dikembalikan apa enggak. Nah ini cocok banget kemarin kayak dikasihnya teman-teman tadi. Kemarin ada yang saya seiling yang tanya masalah stream sama future. Pak, saya awalnya mau get data sekali, tapi ketika diisi satu form, itu dia bisa menjalankan lagi get data. Nah, kita manfaat itu tadi ya. Kita isi ya, coba ya. Kita klik. Nah, ini kita klikkan, kita isi. Ini dia kayak gini static put ya. Jadi, karena makanya ini perlu dibersihkan pakai dispose ya, supaya nggak penuh kayak gini. Misalnya, hello. Lalu yang ini misalnya Magetan 1, 2, 3. Kita save ya. Nah, lihat. Sukses ya. Dia ngeprint ya. Artinya dia bawa data. Benar ya, sukses create ya. Nah, makanya di sini di home ini saya bisa menjalankan fungsi. Oh, kalau dia balik lagi, saya mau jalankan get data. Biar dijalankan lagi ulang. Ya, nggak bisa kita pakai ini, Pak. Ini kan cuma sekali ya, teman-teman ya. Jadi makanya biar dipanggil lagi get datanya, manfaatin proses aslinya navigator. Seperti itu ya. Oh, dia balik bawa data nih. Ya wis, mau dipakai apa enggak datanya? Ya udah, ya enggak apa-apa, enggak dipakai enggak apa-apa, teman-teman ya. Tapi kita bisa pakai fungsi then untuk mengeksekusi. Oh ternyata saya mau jalankan ini nih ya, saya tuh get data seperti itu. Oke teman-teman ya, kayak gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ya paham ya? Lanjut. Paham ya? Gimana? Iya, dalam penjelasannya detail, mantap. Detail ya. Saya paham ya teman-teman ya. Ya paham ya. Nanti kita akan detailkan ini nanti di navigasi ya. Yang penting teman-teman paham dulu. Kalau teman-teman pakai navigatif push itu bisa nerima data. Dan kita bisa lakukan get lagi ya. Jadi kemarin yang studi kasusnya siapa itu yang lupa saya tanya saya, Pak, kan cuma biasa sekali Pak ini Pak. Nah, kita bisa manfaatin itu tadi ya. Ketika ngisi form, nah akan ke submit dan kita bisa panggil lagi itu. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang ini yuk. Kalau teman-teman kita coba kita recap ya, kita sudah belajar ya. Kalau kita server file ya yang intinya cuma ini aja. Cuma tadi kan fitur create-nya biar teman-teman agak wow gitu loh. Masa belajar server file cuma nyimpen sederhana aja biar ada create-nya ini ya. Yang penting teman-teman paham ini ya. Kalau kita mau get data ya ini cuma ini aja. Kalau mau nyimpen ya ini. Coba sekarang kita mau hapus. Capek nih, masa ngapus satu-satu ini. Gimana Pak? Biar supaya bisa ngapus sekaligus. Masa misalnya saya Sandro. Ya apa ini? Udah kayak jangan jelek-jelek lah. Harus detail. Kalimantan. Kayak SF ya. Masa kita mau ngapusnya satu-satu? Yang enggak dong. Ya coba kita buat satu lagi metode ya. Untuk delete sekaligus. Gimana cara menghapus semua data yang ada di save reference? Ya. Kita buat dulu widgetnya di home,
Kita buat widget dulu di sini. Di home, di app bar, ini kan kita ada action ya. Action itu kumpulan list widget ya. Kita buat satu widget ya. Kita buat text button. Nah, ini error jangan bingung ya teman-teman. Kalau ada error kayak gini jangan bingung. Baca ya. Ini biasanya pertama dulu error. Nah, ini saya kasih contoh ya. 6 error ya. Dan ini parameter butuh on press. Oh, butuh on press. Nah, ini klik. Lalu on press itu kan dia function ya, butuh function. Nah, kita jalankan ini. Baik lagi. Lalu ada tulisan lagi, loh kok masih error? Parameter butuh child atau child ya, butuh ya UI-nya mau apa yang ditampilkan? Ini kan fungsinya dijalankan. UI-nya apa ya? Butuh child. UI itu child ya. Nah, UI-nya biasanya mau pakai icon aja ya. Icons ya. Kenapa cons? Itu supaya nanti ketika ada widget dengan objek yang sama, icon itu sudah nggak perlu membuat ulang. Nah, nanti kita akan bahas di materi conf versus final biar lebih detail, enak nggak campur-campur, nggak campur Flutter ya. Nah ini ya, ini kan icons kita mau coba pakai reload lah, kata pakai reload ya. Teman-teman lagi jangan bingung ya, ditunggu aja karena kadang Flutter tuh nge-lag, nge-lag sedikit. Nah ini ada nggak ini reload ini? Oh nggak ada, berarti kalau nggak ada namanya nggak salah refresh ya. Supaya kayak gambar lingkaran tuh refresh nggak salah. Nah ya refresh ya. Nah ini tadi ingat ya, kalau nggak kita beri warna dia nggak muncul ya, karena icon ini colornya null ya. Jadi kita kasih warna. Color. Nah colornya color titik white. Nah ini jangan bingung, waduh error. Oh kita loh tadi hapus kurung kurawa. Nah kayak gini. Ya save ya. Save. Nah ini ya sudah muncul ya. Sudah muncul ya. Ini kalau kita klik dia hapus semuanya. Yuk kita buat di helpernya. Lagi-lagi kita pakai static ya. Pakai static ya. Enak ya dia langsung dipanggil. Karena kita nggak butuh propertinya ya. Kalau kelas yang pakai static kita nggak butuh propertinya. Misalnya remove data namanya. Kita asing ya. Kenapa asing? Ya ini ya. Ini butuh asing ya. Kita kasih asing. Nah, kita copy aja ini dulu. Nanti kita akan refactor ini. Ini kayaknya nggak efektif banget nih. 3 ini ya. Ini kita refactor. Karena sengaja saya buat kayak gini biar nanti bisa jadi materi refactor ya. Sengaja saya errorkan ya, kayak gitu ya. Ini ya, lalu kita pref remove. Nah, remove ini kita pilih dia butuh key-nya apa kan bagi ya? Bagi key. Nah. Ini ya, jadi ya kayak gitu doang ya untuk menghapus profile cuma gini doang. Ini kita hover, lihat dia future berarti dia butuh wait. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini jadi jangan keburu-buru, ini string. Nah, sudah di wait ya, seperti itu. Ini boleh di wait ya? Boleh, nggak apa-apa di wait. Kan sudah, ya memang di wait supaya dia ditunggui. Ini nggak apa-apa dikasih wait. Nah, kayak gini ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kan get string nggak wait ya, karena dia langsung seperti ini. Ini best practice-nya. Memang tadi sengaja saya hilangkan, biar teman-teman tahu, oh di wait itu fungsinya untuk ngecek kalau dia balikannya future di wait. Ya, sekarang kita save, kita pakai. Kita panggil langsung di sini coba. Kita panggilkan, ya data, namanya data pref ya kelasnya ya. Pref titik data. Oke ya, sudah save ya. Nah, ya kita tunggu dulu ya. Sudah ya teman-teman ya, sudah reload ya, kelihatan ya. Pojoknya udah reload. Sekarang kita coba, kita hapus ya. Kita tambah dulu satu ya. Kita tambah dulu satu data biar klik. Jadi, nah ini ya katanya ya. Nah, save. Nah, coba teman-teman ya. Sekarang kita jalankan remove, kita klik. Klik. Duh, kok gak kehapus ya? Gimana? Kok gak kehapus ya?
Jangan guyon Pak Dita, guyon mesti ada loh. Kita remove, datanya nggak kehapus. Coba kita refresh ya, kita refresh. Kita refresh. Ya ini for start ya. Kita refresh. Ini agak lama dikit ya loadingnya karena ada fungsi-fungsi yang perlu di wait tadi ya. Ini Sama laptopnya ya. ya Dimaklumi. Windows rasa Windows nih mas. Ya ada ya. Kita tungguin. Ini rasa Windows ini kebetulan saya ada ya yang ini kok laptopnya ya, laptop kerja ya pakai. Ini aja kuat kok Mas Yanan. Nah ya, kita tunggu ya. Loading sudah. Nah, loh, langsung hilang ya? Kok langsung hilang Pak? Nah, ya kenapa? Ya karena ini kan kalau kita, ini sengaja saya errorkan biar teman-teman tuh tahu loh. Oh sebenarnya tuh dia tuh sudah ngapus. Cuma secara UI dia tuh kan nggak dipanggil ulang ya. Kan kita fungsinya set state itu kan dia untuk manggil ini ya. Nah ini ya, dia manggil ulang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini harus di step dulu biar kelihatan langsung hanya ya. Kita jangan biasakan buat function di sini banyak ya. Kita buat metode tanya sini. Nah kita buat namanya void ya di sini. Void remove data. Jadi dia kan pakai wait nih, ya pakai buku asing ya. Ya. Nah, kita panggil, kita pindahin ya di sini ya. Kita pindahin sini. Pindahin ya di sini ya. Nah, kan sudah dihapus nih. Ya tentu supaya kita get lagi datanya ya, kan kita butuh build ulang. Nah, set daripada kita buat set state di sini, kan di get data sudah ada satu set state ya. Ya, kita butuh satu aja, kita panggil aja get datanya. Get save data. Ini ya. Ingat. Ya. Kita save. Ya, sebelum di save dimasukkan dulu. Lupa nanti mana? Nah, ini ya. Di icon refresh-nya kita masukkan tadi namanya maksudnya adalah remove data. Ini ya. Kita save ya. Ini Windows rasa Windows tapi cepet Pak ya. Nah ya, sekarang kita tambah ya, kita tambah data ya. Kita tambah data. Misalnya Hendra, misal Bandung. Nah ini data-data dummy ya. Satu, ya coba kita buat lagi. Hendro, Bali misalnya. Lagi, ya dua ya, cukup ya. Nah kalau kita klik, nah langsung otomatis. Kenapa? Karena ada perintah set state tadi yang untuk membuat ulang. Dan kenapa langsung load data ya? Karena kita pakainya get data ya. Dia biar langsung diambil datanya. Kan lucu ya. Maksudnya kita hapus semua data, nggak diambil lagi datanya, nggak mau ditampilkan lagi kan ya lucu. Makanya fungsinya set state untuk Bu nanti akan dibahas di step full. Nah ini ya teman-teman ya. Ada tanyaan sampai sini dulu? Harusnya sudah cukup. Ya halo, kayak Pak. gini cara pakai. Oh, belum. Paham ya teman-teman ya? Pak Ini Dita silakan tanya ini dong. untuk. Oh ya silakan tanya Pak. Set state itu berarti melakukan build yang ada di bagian itu ya. Build konteks semuanya di reload berarti. Ya Pak, ya Mas Hendra, Pak, ya Mas Hendra, Pak ya Hendra. Jadi gini, saya share lagi, ya bisa kelihatan. Sudah tampil ya? Belum Belum ya? udah Saya. Nah,
Gini, stateful widget itu dia bekerjanya hanya dalam satu file ini, Pak. Satu file ini. Nah, ketika kita set state, ini nggak dijalankan ya, Set state itu hanya menjalankan widget ini. Ini bullet ini yang dijalankan. Ya, coba kalau dengan nggak percaya kita print aja ya, kita print, jalankan apa hasil dari set aja ya, hasil dari set state. Saya belum ngecek kolom chat ya, nanti kolom chatnya di ternyata kalau share screen langsung nggak bisa langsung ngecek ya. Ini ya, kalau zoom kan enak langsung kelihatan. Ini ya, ini Mas Hendra ya, cek ya, kita cek, kita lihat di debugnya. Gak usah pakai debug, pakai yang ini aja. Oke, Mas. Ya langsung muncul ya, dia dibeli tulang ya. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat lagi, kita coba buat ketika dia dipanggil ketika get data ya. Berarti kalau saya create gini, harusnya dipanggil dia ya. Kita misal hello 1 2 3 save. Panggil ya. Hasil dari set itu ya, Mas ya. Jadi dia hanya manggil bulletnya saja set itu. Nggak sampai ke init, ke dispose nggak dipakai. Mas. Dan ini ya. Sorry, pertanyaan selanjutnya, perlu kita dispose nggak ya? Kalau dalam satu screen itu ada init state, ada dispose. Soalnya gini, kemarin aku dapat kasus habis ke halaman home screen, terus log out, dia tuh kayak ada ngerender terus tuh di konsolnya. Katanya ini harusnya di dispose nih karena nggak digunakan lagi apa set state-nya gitu. Itu udah ngaruh nggak ya kalau kayak gitu? Gini, dispose itu kan sebenarnya kan untuk membersihkan state ya Mas ya. Kalau emang itu kita menggunakan kerja kayak stream, terus stream ya, terus stream kemudian yang on change ya kayak gitu yang ngetik terus, nah itu baiknya di dispose. Ya seperti itu. Kalau kita input teks, dia kan on change itu kan berarti jalan terus ya, kayak ini ya. Tadi seperti ini ya. Ini kan dia kan hasil dari inputan ya. Kan mesti ini kan ya jadi cacanya perangkat ya. Jadi kalau kita input nggak dibersihkan ya kayak gini panjang kayak gini ya. Oh, ya, kalau ada form baru kerasa banget ya berarti Mas? Ya karena kerasa banget formnya. Ya mungkin kalau usernya 1-2 nggak kerasa Mas. Tapi kalau formnya yang isi ribuan ya kerasa. Iya. Itu. Makanya di insert ini saya dispose. Kalau init state ya itu untuk inisiasi data kayak Mas udah paham lah. Itu ya teman-teman. Dispose-nya itu kalau ada form baiknya ya ada mekanisme dispose aja ya untuk menjaga-jaga. Background dispose saja. Prosesnya yang berlanjut terus ya. Iya, kan ada beberapa widget atau sebuah metode kayak blog itu kan dia by stream, tapi dispose-nya itu sudah di-handle, ada yang sudah di-handle ya, seperti itu. Iya. Nah, jadi dicek dulu aja, makanya ya ini dia sudah di-dispose apa belum, seperti itu. Kalau kita pakai blog yang tanpa package itu kan harus di-dispose sendiri ya, membersihkan selang-selangnya itu. Kan datanya kan ngalir terus ya stream, seperti hanya on-chain. On-chain itu kan kita ngetik satu, lagi kayak render supaya kelihatan render ya. Nah makanya itu yang perlu dibersihkan ketika kita pindah page. Gitu. Jelas ya? Jelas. Kalau stream itu kan berarti kayak dia real time nge-listen gitu ya berarti ya Mas? Iya betul. Kan dia stream itu kan tidak dikirim terus sampai memang sudah datanya nggak ada. Gitu. Iya. Kalau fetch baru yang dia. Ya, fetch kan cuma future satu kali aja, nggak perlu dibersihkan. Dilempar dulu, kita nunggu balikan gitu ya. Nah, dan dia kan tipenya future, cuma nunggu balikan, bukan stream. Oke. Gitu. Sip ya? Sip. Ada lagi ya tanya-tanya teman-teman? Ini sudah habis, cuma nanti terakhir kita coba refaktor yang hal-hal nggak pentingnya. Hal-hal nggak penting menurut kita, tapi dia meningkatkan performa. Kayak tadi yang di ini ya.
ngapain manggil 3 ini, tapi mungkin ada yang tanya dulu biar enggak apa tambah pusing ini. Itu ada yang nanya itu Oke, bentar. extension VS Code-nya dong, itu maksudnya apa ya? Oh, ada yang tanya. Saya apa? Sharing, Mas, Facebook-nya. Oh, extension ya? Ya, saya share. Ini teman-teman ya. Saya nggak banyak-banyak extension ya. Sebenarnya ini ya basic yang sudah Mas Bahri pernah share ya. Nah ini ya. Ya tentu yang pertama Flutter ya, ini untuk snippet ya. Kayak kita buat stateful ya. Kita tinggal ketikkan STF, seperti STL ya ini ya. Lalu better comment ya, buat komentar ya Mas ya. Ini kayak kita buat to-dos ya. Blog, karena saya pakai blog ya. Lalu Dart, data class generator ini kalau kita nanti bermain dengan model kemarin yang sudah di fetch sampai Pak Ardi. Nah saya daripada saya ngetik satu ya saya pakai class generator aja. Ini kita coba kapan-kapan ya. Lalu error lens itu yang ngasih tahu merah-merah tadi. Oh ini error ya, dibaca ya, kan. Flutter color supaya kalau kita tulisan color itu langsung muncul ya. Ini kayak ini ya. Nah ini ya, mana tadi? Yang color tadi mana? Nah ini ya, langsung ada ya. Ini kita bisa pilih langsung, kita bisa ganti di sini. Kita drag and drop, ini bisa langsung diganti. Ya, itu flutter color ya. Kemudian provider ya. Ya, saya suka provider. Kadang ya itu makanya saya ngodingnya kan pakai Riverford sama provider sama blog. Ini Go ya karena saya anak Golang ya juga kan. Anak Golang saya juga anak Golang, anak Kotlin. Kalau Kotlin saya pakai itu ya. Pakai produknya IntelliJ dia sama. Gila ini semuanya dibabat Iya, ini. anak bolang GetX dia. kok nggak ada mas, GetX. GetX mana, Mas? Get Apa? X, Mas. GetX. Oh enggak ada, bukan anak GitX saya. Oh, Ada kirain Get. anak GetX, Mas. Itu Ya. tadi di uninstall dulu itu sebentar. Oh iya biar nggak ini ya. Oh udah, bukan saya bukan user GitX. Ya saya cuma provider, Repovod sama blog cukup saja sudah meledak di kepala itu ya. Iya dengernya aja udah kayak full gitu Mas. Udah kayak full kan. Bahkan saya cenderung kalau sudah pakai blog sudah jadi ya nggak perlu pakai provider sama Repovod, nggak perlu ngapain. Ya cuma kadang kalau misalnya ada teman-teman tuh tanya ya atau saya kan juga kalau ada yang les mahasiswa itu ada yang japri minta les ya saya lesi ya apa ya itu Pak saya mau diajari pakai provider ya saya ajari provider ya. Cuma kalau ada yang pesan gitu saya nggak mau dan saya nggak bisa atau yang lain aja ya teman-teman gitu. Mungkin Mas Bari. Ya Mas Bari, Pak Bari aja itu katanya GTX hanya untuk yang master, saya masih belajar. Mas saya boleh nanya nggak Mas, tapi di luar pelajarannya Mas. Oh iya boleh silakan. Kalau misalnya kita ngelihat hasil respons dari API, itu kan kalau misalnya di website itu ada konsolog ya Mas ya, biasanya. Kalau misalnya di mobile apps itu ada cara yang lebih enak nggak sih dibanding kita ngelihat kalau di Visual Studio Code itu di debug? Oh Selain di lebih debug ada nggak sih Mas? Kita bisa kayak lihat lebih enak gitu. Nggak ada ya Mas ya plugin-plugin ya, gitu ya? kalau di mobile ya mau nggak mau kan pakainya kan debug tadi ya pakai Kotlin ya. Tapi sebenarnya teman-teman tuh bisa coba dulu itu loh pakai Postman, nah deteksi Postman. Nah di Postman itu kan gini, teman-teman harusnya paham dulu ya. Respon yang dihasilkan oleh package HTTP sama package Dio itu beda bentuknya ya. Teman-teman yang pakai Dio sama HTTP harusnya sudah memperhatikan itu. Iya betul. Kalau pakai HTTP dia perlu didecode string bentuknya. Ya sama persis kayak di Postman, cuma dia di string yang kayak saya contohkan tadi. Makanya saya contohkan gini, ya kayak gini bentuknya. Nah ini dia package HTTP ini. Makanya perlu didecode. Kalau Dio itu gak ada decode-decodean ya, teman-teman Dio ya. Pak Aldi, Mas Indra ya. Nggak ada nih. Seperti itu Mas. Sebenarnya dia sama kayak di Postman, cuma bedanya yaitu tadi. Kalau pakai package HTTP itu hasil respon datanya string. Nggak perlu didecode. Kalau pakai Dio sudah bentuk objek, sudah enak dilihatnya. Iya. Dan itu sudah sampai Postman. Benar ya? Dio itu saya pakai Dio juga.
Dio itu setahu saya langsung di map ya, mapnya itu. Ya, atau di objek mapping ya. Makanya Iya. nggak perlu dikot-dikotan. Itu. Berarti ya, Mas. emang rajin ini ya, harus rajin ngedebug sama bikin catch errornya ya. Nggak kayak konsolog gitu ya. Kalau konsolog di website kan biasanya kita bisa langsung ngambil si URL base-nya tuh bisa dicek di Postman errornya berapa. Logger aja kalau mau. Logger ada ya? Iya, Pakai ada, DevTools ada. aja, DevTools di ada di networknya. Oh, Ya. di DevTools bisa ya? DevTools DevTools bisa. dijalanin ya, Mas? bisa. Ya, di DevTools bisa. Tapi daripada lama DevTools-DevToolan. Iya, saya biasanya pakai itu, pakai yang Ya. tanda panah itu, yang debug itu. Sebenarnya gini loh, Mas. Ya, nggak apa-apa, Mas. Jadi langsung aja di Postman atau langsung dijalankan pakai print ya, langsung ke jalan kok langsung kelihatan. Cuma bedanya ya nggak bagus, cuma di DevTools lebih enak, ya. Di Nanti DevTools pakai langsung keluar ya, print out-nya ya? Gimana? Networking-nya kayak Di bagian konsol. network gitu. Oh. Ada network tab menu network. Oh iya. Gitu. Thank you mas. Ya, Capek itu ya. banget soalnya di bug satu-satu. Apa Mas? Ya, gitu ya sedikit jawab ya. Iya, thank you mas. Mas Dita, mas Oke, Budiman. sama-sama. Ada lagi yang sharing tanya? Ini paling saya kebetulan lagi ngedebug juga nih pakai Logger. Kalau mau lihat. Nah ini Mas Chandra mau log debug ya. Oke, boleh mas. Aku sharing bentar ya. Rame ya, masih 20 orang ya. Iya, sharing lama juga nggak apa-apa Mas Hendra. Ini nih ceritanya button clock in ini nge-call API namanya Di post Zoom, clock di in Zoom out. Mas. Oke. Di Suma. Udah. Kalau tidak saya zoom ya, kami kelihatan ya. Kelihatan tadi, kelihatan. Kelihatan kok mas. Ya, zoom Nih. Chandra. Ya, clock in ini call-nya post ini kan. API post ini sebenarnya di belakangnya ada Dio-nya. Kalau mau lihat belakangnya ini kayak gini. Post URL-nya apa, payload-nya apa. Nah, ini responsnya Dio. Terus saya ambil res.data ini tak mapping di sini karena palingannya pasti ini dia. Iya. Map, string sama dinamik. Terus tak balikin lagi kan. Balikin lagi ke UI-nya. Nah ini pakai logger. Logger ini Itu plugin mas. logger ini Package sorry. diambil aja, install aja logger. Oh, oke. Nanti logger ini ada D, ada E, dia modelnya kayak gini. E itu buat error, I itu buat info, D buat debug, V itu buat apa ya? Warning misalkan. Warning kita coba. Jadi bentuknya lumayan bagus. Kalau kita call, kok warningnya ini? Cek. Kalau error. Jadi kayak kita pakai Nah, lock ya mas ya? Lock underscore ya? Lock dalam kurung ya mas? Iya, Keluarnya di debug console. debug console, betul. Kayak gini sih. Dia udah bikin kalau JSON dia bentuknya gini. Oh, oke. Nah, gini. Biasanya aku pakai ini. Nah, balikannya ini nih. Oh iya. Itu responsnya juga ketahuan nanti mas ya? Kalau misalnya error. Resolusi apa? Respons. Ini semua responsnya yang di print nih mas ya? Apa datanya doang? Oh iya, ini kalau dia ini kan respons API ku Oh, kayak gini D-nya kan. yang diambil ya? Datanya doang sih. Karena Oke, aku emang oke. butuh data doang. Kalau nanti mau status sama message berarti cara ngambil ininya aja di endpointnya sini berarti. Ini kan aku ngambil yang data doang. Yang diambil res body-nya ya tadi ya di loggernya. Kalau mau di lock di sini juga bisa berarti. Misalkan kalau mau di D, Langsung resnya. ya langsung resnya. Oke, thank you mas. Nah ini dapat Sip Mas Chandra. Mantap.
Iya, thank you. Kebetulan Thank you. lagi buka. Saya sambil nyicil kerjaan. Oke, thank you. Ya, programmer Thank you. nyambi-nyambi. Kenapa? Programmer kan nyambi-nyambi sambil ngoding gitu ya. Iya. Sama ini mas saya juga. Ya. Terus Tara gimana? Ada yang mau tanya lagi? Oh, mantap, multi-line engineer masih tahu ya. Izin mau tanya, Mas. Iya, Hah? silakan. Mau izin tanya. Itu Iya, silakan. balik lagi ke dispose tadi. Yang tanya sama Mas Hendra. Saya masih belum paham sedikit masalah dispose itu di eksekusinya kapan ya? Oh, dieksekusi kapan? Bentar. Ya, Sebenarnya, terima kasih. sama Mas Ahmad Nuri ya. Sebenarnya harusnya ini memang lari nanti dibahasnya itu di materi stateful ya, atau state management nanti sebagai pengantarnya sebelum lari ke provider atau blok sebagainya. Jadi Dart atau Flutter ya, khususnya Flutter itu tidak punya namanya life cycle. Ya, life cycle yang kayak di Kotlin. Misalkan di Kotlin itu kan ada banyak life cycle-nya ya. On chain dan seterusnya, on create. Nah, di stateful itu life cycle-nya adalah berbasisnya state, Mas. State. Artinya lihatnya dari state. Nah, ketika pertama kali ya kita buat stateful itu yang dijalankan adalah ini sambil saya persiapan saya screen ya Mas ya, nanti sambil di depan ini kalau ada yang belum mau ditanyakan. Nah, ketika kita pertama kali membuat suatu itu ya suatu page dengan stateful, maka yang pertama kali dijalankan adalah konstruktornya Mas. Ya ini ya, di sini yang dijalankan ini yang ini dulu. Sudah tampil screen-nya. Oh, sudah. Sudah Mas. Saya. Ya, ketika yang pertama kali dijalankan itu adalah konstruktornya. Jadi yang konstruktornya itu yang mana? Yang ini dijalankan. Konstruktor dijalankan dulu. Makanya saya bisa pakai keyword lead ya. Ini dijalankan dulu ini. Setelah konstruksinya dijalankan, maka yang dijalankan adalah init state dulu ya. Jadi init state dijalankan. Setelah ini ke init state. Oh, makanya ketika kita misalnya buat suatu state atau variabel nilainya kosong dan diisi di init state itu tidak apa-apa. Nah ya, setelah init state baru dia lari ke build. Yang ini mana? Ini yang pendek aja dari sini ya. Ya, dari konstruktor ke init state. Nah ini ya init state ya. Setelah itu baru ke build dijalankan. Setelah ini dijalankan dan ini cuma dijalankan sekali ya. Ini cuma dijalankan sekali. Cuma dijalankan sekali. Setelah itu baru build dijalankan. Nah, build ini setelah dijalankan, dia ada 2 cabang sebenarnya. Apakah itu nanti terkaitan dengan render object? Kita belum bahas dulu render object nanti karena terlalu kompleks. Sekarang yang penting ada 2 cabang, mau ke render object atau mau ke set state. Nah, tadi saya Mas Hendra, ketika dia lari ke set state, maka dia akan dijalankan lagi. Jadi looping. Ini looping yang tidak pernah berhenti dulu. Kecuali ada kondisi tertentu nanti ya. Dia looping terus. Dari build, milih lagi. Mau mana ini? Mau ke set state apa mau ke render object? Kita mau ke set state. Ya, render lagi set terus build dijalankan. Sampai akhirnya ketika ini kita navigatorkan di post and remove until, dihilangkan dari stack ya. Ketika kita pindah ke suatu navigasi yang lain ya, nggak kelihatan di tampilan layarnya, sudah nggak kelihatan, sudah ganti page, nah itu sudah dihilangkan. Itu dispose dipanggil ya, dispose dipanggil di situ. Setelah page-nya nggak kelihatan, itu dispose. Gitu Mas ya. Nah, bedanya gini, cara teman-teman biasanya bingung itu naruh fungsinya. Kalau di build, ini tadi ya saya jelaskan ya, di init state, di init state, itu jalankan dulu function bawaannya si stateful. Biar di-create dulu apa-apa yang dibutuhkan sama stateful. Baru jalankan punya kita. Tapi kalau di dispose, ya itu kita hapusi dulu punya kita. Baru dihapus yang bawaannya si stateful. Nah, kalau ini dipanggil duluan,
baru kita klik yang ini, ya nggak akan diklik, kan sudah ketutup duluan sama si stateful. Sudah tak tutup semua pintunya, gimana mau masuk yang ini nggak bisa. Berarti ini harus dimasukkan dulu, dihapus dulu, baru didispose. Beda ya sama yang ini dia, itu ya logiknya kayak gitu. Gimana Mas? Paham Mas? Paham Mas. Jadi itu si variabel si name address nya itu dilaksanakan dulu ya di diskusi sebelum. Ya, jadi sebelum si stack keseluruhan daripada si patch itu di dispose, si variabel name address segala macamnya itu di clear dulu ya. Ya benar Mas. Jadi di clear dulu ya, dan ini dipanggilnya terakhir ya. Dipanggilnya ketika sudah tidak ada di stack ini package-nya. Jadi kita pindah navigasi, dihilangkan dari stack ya tadi, remove ya. Nanti karena ada life cycle-nya itu juga ya, ada life cycle yang ketika ditekan tombol home itu apa yang dijalankan itu ada juga nanti, tapi jangan lari ke sana dulu, nanti pokoknya pusing nanti. Yang penting bangun dulu life cycle-nya state, baru life cycle-nya suatu page sendiri itu gimana ya. Kan ada tuh HP yang kalau ditekan tombol home kembali lagi mana life cycle yang dijalankan tuh ada seperti itu. Itu nanti aja pelan-pelan. Aksi apa aja Mas yang dispose itu dieksekusi Mas? Selain tadi navigator. Ya selain test controller ya stream itu perlu dia dispose, on-chain yang butuh-butuh, pokoknya yang dia jalannya kayak mengirimkan data secara terus-menerus, stream itu perlu didispose Mas. Jadi form itu kenapa? Kan kalau kita ngetik gini ya, ini kan aslinya logikanya kalau ada metode chain, on chain itu kan kalau kita ngetik n gini kan ada satu nama dijalankan lagi on chain-nya. Ini kan terus menerus kan biasanya nyimpen gini, kayak apa itu? Gimana? Ya kayak gini ya, nyimpen kayak ginian. Oh banyak banget ini. Nah supaya biar nanti dibersihkan sama si, ya mungkin nggak ada bedanya lah, kayak tapi kalau kecil buahnya tapi kan ada kerasa. Seperti itu. Oke. Saya nanya lagi. Cukup Mas, makasih. Ini jam 10 Pak Berdi. Lanjut apa sudah cukup? Ya berarti tadi ketika navigator pop itu dia jalanin dispose ya Mas ya? Gimana? Ketika navigator pop tadi itu loh. Itu berarti dispose-nya pusta pop. Dispose-nya dia running ketika hilang kan ya, ketika apa itu? Ya, ketika hilang dari tampilan layar. Nah, ketika hilangnya kan tadi kan karena di apa itu di push atau di pop. Ya, di pop kan dia balik ya kan, maksudnya balik ke sebelumnya. Gitu. Atau di push dia pindah kemana gitu kan maksudnya. Nah, itu kan sebenarnya di metode dispose itu kan sudah dieksekusi Mas. Nah, tapi makanya ada namanya nanti life cycle kondisi widget itu. Artinya apa? Nanti ketika dia ditekan home, ada sub, nanti ada sebenarnya. Makanya kenapa logika ini tadi ya logika loh, dia ini masih bisa nungguin data loh. Nah seperti itu. Itu nanti ada life cycle sendiri. Mungkin di materi state management atau di materi apa di life cycle-nya widget biar enak. Satu bahasan. Oke, siapa? Itu di materinya Mas Hendra itu, di widget itu. Iya, Mas Hendra lah, masa saya terus. Ini setelah Mas Dita kan, Mas Hendra siap ngisi lagi nih katanya kan. Iya, harus wajib itu. Iya. Balik lagi ke owner dulu lah, Mas Said. Ya, minggu depan insya Allah apa itu kita balik ke OOP ya, kita bahas apa itu dat fundamental sama object oriented programmingnya, terus bahas yang tadi sempat dibahas kayak apa asinkronusnya yang tadi ada then terus terus ada yang async wait gitu. Nah kapan pakai then kapan pakai async wait kayaknya lumayan ini apa itu perlu dibahas ya nggak sih. Nanti itu tugasnya panelisnya itu. Panelisnya. Oke. Saya kata Mas Hendra cukup sekali aja katanya. Katanya 3 kali Mas. Nanti kita masih banyak senior yang lain kok nanti. Iya. Siap ngisi. Yang lainnya.
Siap ngisi. Gitu ya, Ini Mbak. teman-teman. Oke, Gimana? siap. Ini udah jam 12, udah 2 jam. Terima kasih kepada Pak Dita Permata Putra yang telah meluangkan waktunya. Ini ilmu yang sangat berharga ya kan. Ini mahal ini kan. Tadi bilangnya daging semua gitu kan. Oke, gitu aja dari apa itu acara ini gitu, dan semoga minggu depan apa itu ada bisa ketemu lagi gitu di acara sharing session Fugi Flutter User Group Indonesia. Oke, terima kasih semuanya teman-teman semuanya. Thank you. Selamat malam. Pak Dita. Assalamualaikum Thank you Mas warahmatullahi Dita, wabarakatuh. Terima thank you kasih. semuanya. Bye. Sehat-sehat.